Puji Tuhan, pagi ini kita melihat garis besar hari kelima, poin A, B, dan C. Dengan nomor 2, sebetulnya ini sudah kita bicarakan kemarin ya, yaitu tentang kegembiraan dan sukacita akan memenuhi orang-orang yang meminum Kristus sebagai air anggur. Dan air anggur ini harus menjenuhi kita jika kita ingin menjadi kurban curahan yang dibutuhkan oleh gereja. Ya, orang-orang yang dijenuhi dengan Kristus sebagai air anggur ini, ya, dikatakan dalam pembacaan hari ini itu seperti orang-orang yang gila. Ya. Awalnya kita minum anggur ini, kita akan mabuk oleh Kristus, mabuk dengan sukacita. Jika kita terus menikmati Dia sebagai air anggur, akhirnya Dia menjenuhi kita, dan kita akan menjadi air anggur. Ya, orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang gila, ya. Gila terhadap Kristus. Ya, sebetulnya istilah gila ini adalah satu kondisi, satu keadaan yang berlawanan dengan praktek-praktek agamawi. Praktek-praktek agamawi itu seperti kantong yang tua. Sedangkan anggur itu anggur yang baru. Air anggur itu adalah hayat yang baru. Tidak mungkin cocok dengan praktek-praktek agamawi. Karena orang-orang yang dipenuhi dengan air anggur ini, hayat baru ini, sampai jenuh itu adalah orang-orang yang gila, ya. Gila terhadap Kristus. Nggak cocok dengan praktek-praktek agamawi yang dilambangkan oleh kantong itu. Sehingga wajar saja orang-orang ini disebut gila gitu ya. Paulus disebut gila oleh orang-orang agamawi. Kristus juga disebut gila oleh orang-orang agamawi. Bahkan ketika saudara ini di penjara, ya, ada orang-orang sadis dan kejam yang dikhususkan untuk menyiksa watchmeni agar watchmeni mau menanggalkan imannya. Tetapi karena saudara watchmeni ini penuh dengan air anggur ini yang membuat dia bersukacita, bergairah terhadap Kristus, gila terhadap Kristus. Ya, hasilnya setelah bertahun-tahun petugas-petugas sadis ini berusaha menyiksa dengan segala cara, akhirnya mereka menyerah dan berkata bahwa watchmeni ini bukan manusia, katanya. Ya, inilah orang-orang yang gila terhadap Kristus oleh kegembiraan, sukacita yang berasal dari Kristus sebagai air anggur gitu.
minuman itu. Ya, kita perlu makan Kristus, kita juga perlu minum Kristus. Ya. Nah, saudara-saudari, hanya di hari kelima ini ada satu poin yang belum kita bicarakan, yaitu di halaman 91 garis besar nomor 2 poin A. Di sana dikatakan minuman anggur yang dicurahkan di Betel bukan minuman anggur yang langsung dari pengirikan anggur. Ya. Ini adalah minuman anggur yang tidak langsung dari orang yang menikmati Kristus sebagai minuman anggur dan yang dijenuhi oleh Kristus sebagai minuman anggur. Jadi ministry yang kita nikmati melalui saudara-saudara yang di depan, di mana kita menikmati Kristus oleh ministry mereka, ya. Sehingga kita di pemulihan Tuhan bisa menikmati sukacita, kegembiraan, melalui banyak berita-berita kita menikmati Kristus. Ya, sebetulnya berita-berita ministry ini, ya, yang akhirnya menjadi air anggur yang kita nikmati, itu bukan anggur yang dari pengirikan anggur secara langsung kita nikmati, bukan. Tetapi ini adalah air anggur yang dinikmati, diminum oleh saudara-saudara kita yang di depan, yang menghasilkan banyak berita-berita ministry, lalu kita menikmatinya sekarang. Sebetulnya ini prinsipnya sama dengan ya makanan-makanan yang dimakan oleh seorang ibu. Makanan itu akhirnya menjadi air susu, ya, yang disuplaikan kepada anak-anaknya. Jadi bukan makanan yang langsung dicerna oleh anak-anak, tetapi dicerna terlebih dahulu oleh seorang ibu menjadi air susu dan disuplaikan kepada anak-anaknya. Prinsipnya sama seperti itu. Itu yang dimaksud oleh poin A di halaman 91 itu, ya, saudara-saudari. Nah, gereja membutuhkan orang-orang yang menikmati Kristus sebagai air anggur. Gereja sangat membutuhkan orang-orang yang dijenuhi oleh air anggur ini, dan bahkan menjadi air anggur ini. Ya. Itu diwahyukan oleh cerita tentang perjalanan hidup Yakub. Ya. Pertama, Yakub mendirikan tugu batu di Kejadian pasal 28. Ya, batu ini adalah melambangkan kaum beriman yang diubah tadinya tanah liat menjadi batu. Lalu batu-batu ini dibangun menjadi satu bangunan, tugu batu itu. Ini adalah wahyu tentang gereja. Tetapi di Kejadian pasal 28, ya, bangunan ini, gambaran gereja, itu hanya dituangi minyak. Ya. Tetapi di Kejadian 35, di mana Yakub telah mengalami transformasi, Yakub telah menikmati air anggur itu,
maka dia bisa mencurahkan arak anggur itu. Dan hasilnya adalah pencurahan minyak. Jadi di Kejadian pasal 35 pertama-tama anggur dulu yang dicurahkan, dan yang kedua minyak dicurahkan. Ya, ini adalah satu gambaran bahwa gereja membutuhkan orang-orang yang menjadi kurban curahan. Ya, semakin banyak kurban curahan dicurahkan, ya semakin banyak minyak, yaitu roh itu dicurahkan ke dalam gereja. Ya hasilnya pertumbuhan hayat gereja, perkembangbiakan gereja. Ya inilah yang dibicarakan di hari ke-6 selanjutnya. Ya, yaitu di mana Paulus yang telah dijenuhi oleh air anggur ini, akhirnya Paulus menjadi kurban curahan yang sedemikian, dicurahkan ke tugu batu itu, bangunan Allah itu, dan hasilnya adalah pencurahan roh bagi gereja. Dan kalau kemarin kita doa bacakan, ya baik anggur maupun minyak sama-sama 4 hin, ya jumlahnya. Artinya semakin banyak mencurahkan kurban curahan kepada gereja, maka roh mengikuti dan jumlahnya sama. Oh, semoga Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja lokal dengan saudara-saudari yang rela menikmati Kristus sebagai air anggur. Dan kita sudah beberapa kali membicarakan bahwa ini adalah perkara mengontak Tuhan, tetapi bukan mengontak Tuhan secara biasa. Ini adalah mengontak Tuhan ketika ada tuntutan, kita harus menolak ego. Ya, ego itu mau muncul, kita tolak, saat itulah kita mengontak Tuhan. Tuhan membangkitkan banyak situasi di sekeliling kita. Tuhan mengizinkan banyak penjara mengurung kita. Disitulah saat-saat kita perlu menolak ego. Dan di saat seperti itulah kita mengontak Tuhan. Itulah minum air anggur. Jikalau kita terus-menerus demikian, maka kita akan dijenuhi oleh air anggur. Dan kita sendiri akan menjadi kurban curahan, dituang ke atas tugu batu. Semakin banyak kurban curahan ini dituang ke atas gereja, semakin banyak roh itu dicurahkan bagi gereja. Hasilnya adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan gereja. Inilah saudara-saudari yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, aku telah dicurahkan sebagai kurban curahan. Di sini dikatakan aku di sini berarti Paulus yang dicurahkan, bukan hanya Kristus. Ya, tadinya air anggur itu hanya Kristus. Tetapi air anggur ini diminum sampai menjenuhi Paulus. Sehingga di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, Paulus berkata, aku yang dicurahkan. Bukan hanya Kristus, tetapi Kristus yang menjenuhi Paulus.
Itulah yang dimaksudkan aku, Paulus, dicurahkan sebagai kurban curahan. Dan kurban curahan ini dicurahkan ya ke atas kurban iman kaum beriman yang tercatat dalam Filipi 2 ayat 17 itu. Ya, jadi melalui ministry Paulus, ya, Paulus menghasilkan iman kaum beriman. Dan iman kaum beriman ini adalah kurban bagi Allah. Tetapi ini adalah kurban dasar. Ya, iman kaum beriman dalam Filipi 2 ayat 17 adalah susunan dan ekspresi dari pengalaman kaum beriman atas Kristus, ya, yang dinikmati oleh ministry Paulus. Ini adalah berbagai aspek dari kurban-kurban dasar yang dialami oleh kaum beriman melalui ministry yang Paulus laksanakan. Nah, iman kaum beriman ini dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban-kurban dasar. Nah, seperti yang kemarin kita bicarakan, ya, Paulus sebagai kurban curahan ditambahkan kepada kurban-kurban dasar ini, sehingga Allah puas. Allah makan dan Allah minum. Ya. Kalau Allah hanya makan tetapi Allah tidak minum, Allah mungkin belum puas. Tetapi Allah juga perlu minum. Oh, sungguh luar biasa pemandangan ini, saudara-saudari. Ya, kita bisa mengerti sekarang dalam Filipi 2 ayat 17. Paulus sebagai kurban curahan itu ditambahkan kepada persembahan, ya, iman kaum beriman. Jadi melalui ministry Paulus, ya, melalui ministry saudara-saudari kita yang di depan, ya, kita mengalami Kristus, saudara-saudari, sebagai kurban-kurban dasar dalam aspek yang berbeda-beda. Ini semua harus kita alami, sehingga Kristus sebagai kurban dasar ini menjadi iman kita. Ya. Iman kita ini adalah kurban bagi Allah. Dan kita bersyukur ada saudara-saudara kita di depan yang telah dijenuhi sedemikian menjadi kurban curahan bagi kepuasan Allah. Inilah pemulihan Tuhan. Ya, Allah hanya puas dengan kondisi yang semacam ini, saudara-saudari. Ya, jadi gereja membutuhkan saudara-saudari menjadi kurban curahan. Ini bebannya. Yang kemarin hari kelima dan yang hari ini hari ke-6, bebannya adalah kita harus menjadi kurban curahan, saudara-saudari. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, Tuhan Yesus, sepertinya
terlihat begitu berat. Saudara-saudari kami di depan begitu menderita untuk dijenuhi oleh air anggur itu. Tetapi kami bersyukur bahwa ternyata mereka bukan menderita, tetapi mereka itu bersuka cita. Karena air anggur ini menghasilkan sukacita dan kegembiraan. Tuhan, kami percaya kami juga bisa menjadi kurban curahan. Karena ketika kami dijenuhi oleh air anggur itu, menikmati Kristus sebagai air anggur, kami mengerti sekarang bahwa yang ada hanyalah sukacita, kegembiraan. Tuhan, kami mau minum Kristus sebagai air anggur. Ketika situasi di sekeliling kami, Tuhan begitu menghimpit, menekan, memenjarakan kami. Tolong kami mengontak diri-Mu Tuhan, untuk minum air anggur itu. Tolong kami tetap mengalami ini sampai Tuhan, air anggur itu menjenuhi kami, dan kami menjadi kurban-kurban curahan bagi kepentingan gereja, bangunan Allah, tubuh Kristus. Oh Tuhan Yesus, rahmati kami semua pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.